Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari kelompok kita, yaitu membuat perancangan botol pintar untuk pengingat minum air otomatis untuk mata kuliah pengantar IoT. Di sini kita disusun oleh Mbak Arsila, yaitu habis itu Mas Dais, Mas Harman, dengan saya sendiri dan Mas Yasir. Untuk yang pertama ada purpose dan requirement dari aplikasi atau platform IoT. Yang pertama ada tujuan yang pertama untuk meningkatkan kesadaran dan kebiasaan minum air yang cukup setiap hari. Yang kedua untuk membantu pengguna untuk mencapai target hidrasi harian mereka secara otomatis. Yang ketiga untuk memberikan data dan analisis konsumsi air untuk memantau dan meningkatkan kesehatan. Yang kedua ada perilaku. Yang pertama ada untuk mengukur volume air secara real time. Kedua untuk memberikan pengingat minum otomatis berdasarkan waktu, lokasi, aktivitas, dan kondisi tubuh. Yang ketiga untuk mencatat dan melaporkan data konsumsi air harian, mingguan, dan bulanan. Yang ketiga untuk menyesuaikan target hidrasi berdasarkan preferensi dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, yang terakhir ada terintegrasi dengan aplikasi kesehatan atau wearable device. Selanjutnya untuk persyaratan manajemen sistem, yang pertama ada monitoring 24 jam selama 7 hari. Yang kedua ada manajemen device via OTA. Yang ketiga dukungan multi user. Yang terakhir baterai tahan sampai 6 hari. Selanjutnya persyaratan analisis data. Yang pertama ada sistem harus menyimpan volume atau minum timestamp. Yang kedua, sistem harus menganalisis tren konsumsi air pengguna. Untuk persyaratan selanjutnya penyebaran aplikasi. Yang pertama aplikasi mobile tersedia platform iOS dan Android. Persyaratan yang terakhir ada persyaratan dari keamanan. Yang pertama ada enkripsi data selama transmisi dan penyimpanan. Yang kedua ada autentikasi pengguna yang kuat. Untuk proses selanjutnya yaitu proses model spesifik. Yang pertama ada gambar. Yang pertama ini gambar tersebut adalah proses model spesifik yang menggambarkan alur kerja sistem pengambilan tingkat air menggunakan sensor, microcontroller, dan komunikasi dari kabel. Yang pertama ini ada water. Water itu adalah sumber utama yang akan diukur tingkatnya. Dilanjut dengan sensor. Sensor digunakan untuk mendeteksi tingkat air. Sensor ini mengirimkan data ke microcontroller. Untuk tingkat selanjutnya ada water level. Output dari sensor dibagi menjadi dua kondisi, yaitu low dan high. Yang pertama low itu jika tingkat air rendah, kalau high jika tingkat air tinggi. Selanjutnya ada microcontroller. Microcontroller itu untuk menerima input sensor mengenai tingkat air seperti air rendah atau air tinggi dan memproses informasi tersebut sesuai dengan program yang telah ditulis. Yang selanjutnya ada Wi-Fi. Wi-Fi itu untuk microcontroller mengirimkan data tingkat air melalui jaringan Wi-Fi ke perangkat lain. Yang terakhir ada mobile display. Mobile display itu untuk data tingkat air akhirnya ditampilkan pada layar ponsel sehingga pengguna dapat memantau tingkat air secara real time. Sekian, terima kasih. Oke, untuk domain model specification, untuk model domain, sebelum melanjutkan pemodelan domain pada botol pintar, kita dulu penjelasan model domain. Untuk model domain tersendiri adalah representasi abstrak dari konstruk utama entitas dan objek yang ada dalam sistem IoT yang dirancang. Untuk aplikasi botol pintar ini mendeskripsikan beberapa objek entitas atau objek utama, yaitu pengguna atau user.
kemudian botol pintar, sensor volume, suhu, aktivitas, aplikasi mobile dan perangkat tambahan, jam, GPS, suhu, dan lain-lain. Untuk atribut utama pada setiap objek, yang pertama objek adalah atribut pengguna, ID, nama pengguna, ID, nama target, hidrasi, histori konsumsi. Kemudian untuk smart bottle seperti yang terlampir, sensor, menggunakan jenis sensor, nilai pengukuran, kemudian timestamp. Untuk aplikasi mobile, di sana kami menggunakan platform, status koneksi UI notif, sinkronisasi data. Kemudian untuk database-nya, atributnya adalah user log, pengaturan target, dan riwayat konsumsi. Untuk wearable device, kami menggunakan deteksi aktivitas dan kondisi air. Selanjutnya untuk hubungan atau korelasi antar objek, yang pertama adalah pengguna bisa memiliki satu ataupun lebih smart bottle. Kemudian smart bottle terhubung ke aplikasi mobile via internet atau Bluetooth. Kemudian sensor memberi data ke smart bottle lalu ditransfer ke aplikasi. Aplikasi membaca dan menyimpan sebuah data ke database. Kemudian aplikasi dengan wearable untuk mengingat alarm. Representasi abstrak model domain, aliran data dari sensor ke user. Kemudian notifikasi otomatis yang disetting dengan waktu dan aktivitas. Kemudian manajemen perangkat secara over the air. Proses mengelola, memperbarui, ataupun mengkonfigurasi perangkat secara jarak jauh melalui jaringan kabel, misalnya Wi-Fi atau seluler. Kemudian dengan spesifikasi model domain tersebut, pengembangan bisa memahami dengan jelas terkait komponen, relasi antara komponen, serta fungsionalitas dasar dari sistem tersebut, yaitu smart bottle berbasis IoT. Untuk selanjutnya adalah Information Model Specification. Untuk langkah selanjutnya dalam metodologi desain IT adalah mendefinisikan model informasi. Model informasi mendefinisikan struktur semua informasi dalam sistem IoT. Misalnya atribut terkait dengan entitas, virtual relasi, dan lain-lain. Dalam sistem botol pintar ini, pengingat minum air otomatis, terdapat dua entitas virtual utama yang digunakan, yaitu smart bottle dan water lock. Entitas smart bottle merepresentasikan bentuk digital dari perangkat botol pintar yang digunakan oleh pengguna. Bentuk entitas ini memiliki beberapa atribut, antara lain water lever yang merupakan pengukuran volume air di dalam botol, dan reminder menunjukkan status dari fitur pengingat. Atribut water lever bersifat kuantitatif dengan satuan militer dan memiliki nilai seperti full untuk kondisi air penuh dan low untuk kondisi hampir habis. Sementara itu atribut reminder bersifat binary, yaitu on. Ketika sistem pengingat aktif dan off, ketika tidak aktif, nilai-nilai ini diperoleh melalui pembacaan sensor beban atau sensor ultrasonik yang terintegrasi dalam perangkat botol. Adapun entitas water lock bertugas untuk mencatat histori konsumsi air pengguna. Entitas ini memiliki atribut hydration status yang merupakan hasil dari proses analisis data historis terhadap volume air yang dikonsumsi pengguna selama periode tertentu. Atribut ini memiliki nilai hydrate apabila target hidrasi harian pengguna telah tercapai, dan dehydrated apabila belum tercapai oleh pengguna. Kemudian untuk data yang dihasilkan dari atribut ini dapat digunakan untuk menyesuaikan target hidrasi, mengaktifkan pengingat tambahan, atau memberikan rekomendasi melalui aplikasi mobile. Service Specification. Service layanan dalam sistem IoT digunakan untuk mendefinisikan fungsi-fungsi utama yang dapat diakses oleh pengguna atau sistem lain. Dalam sistem botol pintar pengingat minum air otomatis, layanan utama yang diimplementasikan meliputi layanan pengaturan mode dan layanan pengaturan status pengingat. Kedua layanan ini memungkinkan sistem beroperasi dalam mode otomatis maupun manual, serta mengatur apakah fitur pengingat minum akan diaktifkan atau tidak. IoT Level Specification. IoT Level Specification dari botol pintar yaitu terdiri dari 5 level. Yang pertama, Connected Device. Yang kedua, data agregasi lokal. Yang ketiga, data analisis dan layanan. Yang keempat, integrasi lintas platform. Yang kelima, otomatisasi dan manajemen otak. Kurang lebih seperti ini di diagram yang terdiri dari deskripsi komponen utama, fungsi utama, dan contoh implementasinya. Kurang lebih saya akan membacakan beberapa saja level. Yang pertama itu untuk deskripsinya, perangkat IoT mengumpulkan data lokal dan mengirimkan ke aplikasi smart bottle, yaitu komponen utamanya sensor volume dan suhu, Bluetooth atau Wi-Fi. Fungsi utama mendeteksi air, level suhu, dan mengirim ke data aplikasi.
Contoh implementasinya, botol mendeteksi air habis dan kirim notif ke aplikasi. 2. Data agregasi lokal. Data dikumpulkan, dianalisis di perangkat lokal mobile app. Komponen utamanya aplikasi mobile, fungsi utamanya menyimpan, menampilkan, dan memberi perangkat berdasarkan data. Contoh implementasi aplikasi memberi notif saat waktu minum tiba. Level 1, connect device, yaitu perangkat botol pintar mengumpulkan data seperti volume air dan suhu. Setelah itu mentransfer ke aplikasi melalui Bluetooth atau Wi-Fi. Level 2, data agregasi lokal, aplikasi mobile menyimpan dan mengelola data serta memberikan notifikasi minum berdasarkan waktu dan kondisi pengguna. Level 3 itu analisasi data dan layanan. Data pengguna dianalisis untuk mengetahui pola konsumsi air dan disimpan dalam database untuk pemantauan jangka panjang. Level 4, integrasi lintas platform. Sistem terhubung dengan perangkat atau aplikasi lain seperti smartwatch untuk menyesuaikan target minum dengan aktivitas pengguna. Level 5, otomatisasi dan manajemen otak. Perangkat dapat diperbarui atau dikonfigurasi dari jarak jauh over the air tanpa perlu connect kabel langsung. Jadi secara otomasi. Mungkin dari saya sekian. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai functional view specification. Dari fungsionalitas sistem smart bottle dikategorikan menjadi 5 kelompok utama berdasarkan interaksi dengan entitas domain. 1 itu ada smart bottle management group, memantau volume air secara real time melalui sensor ultrasonik, mengaktifkan dan menonaktifkan mode pengingat, mengkalibrasi sensor sesuai dengan lingkungan pengguna. Kedua ada user profile group, yaitu menyimpan preferensi target hidrasi harian, menggabungkan data aktivitas dari perangkat wearable, dan menyesuaikan target minuman berdasarkan BMI dan tingkat aktivitas. 3 ada data analysis group, membangun model prediksi pola konsumsi, mengklasifikasikan status hidrasi, dan menggunakan algoritma ML untuk membuat rekomendasi berbagi. Selanjutnya, nomor 4 ada notifikasi service group, yaitu mengirim pengingat kontekstual berdasarkan waktu, lokasi, dan aktivitas, menyelaraskan notifikasi dengan kalender pengguna, mengeskalasi notifikasi saat deteksi dehidrasi. Selanjutnya, yang kelima ada OTA management group, yaitu memperbarui firmware perangkat jarak jauh, memantau kesehatan sensor, mengelola konektivitas multi protokol. Selanjutnya, ada operational view specification. Untuk konfigurasi penyebarannya, untuk komponen service hosting itu ada hybrid untuk proses real time, cloud untuk analitik, ada storage yaitu EnforceDB sebagai basis data deret waktu untuk data sensor dengan SQL dengan untuk metadata. Selanjutnya ada komponen perangkat yaitu ESP32 dengan sensor ultrasonik. Selanjutnya ada aplikasi mobile yaitu opsi implementasinya React Native dengan arsitektur MVVM. Untuk model keamanannya sendiri, 1 enkripsi end-to-end menggunakan IS-256 untuk data transit, dan 2 autentikasi 2 faktor berbasis OAuth 2.0. Selanjutnya, nomor 3 ada isolasi data pengguna melalui containerization atau Docker. Device dan komponen integrasi. Arsitektur perangkat terdiri dari sensor ultrasonik, ESP32 atau microcontroller, Bluetooth LE, mobile app, cloud server, temperatur sensor, dan load cell. Application development. Yang pertama arsitektur backend, yang kedua RESTful API service, yang ketiga native service atau device layer, untuk prototipe aplikasi
Yang pertama, halaman utama atau dashboardnya tampilnya seperti ini. Fitur utamanya itu catatan konsumsi air, status botol, pengingat minum, terus halaman profil pengguna tampilnya seperti ini, profile visual, interaksi pengguna, dan potensi lanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.